Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab tentang sistem perjanjian dan tantangan perpajakan internasional. Yang pertama ada Tiara Tias, yang kedua ada Dewi Putri, yang ketiga ada Cynthia Aristanti, yang keempat ada Rihadatul, yang kelima ada Afipilia, dan yang keenam ada Febriana. Perumusan perjanjian bilateral perpajakan pasca Perang Dunia. Banyak negara telah menandatangani perjanjian pajak yang juga disebut perjanjian pajak berganda atau DTA dengan negara lain untuk menghindari atau mengurangi pajak berganda. Perjanjian semacam itu mencakup berbagai pajak termasuk pajak penghasilan, pajak warisan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya. Selain perjanjian bilateral, perjanjian multilateral juga ada. Misalnya negara-negara Uni Eropa adalah pihak dalam perjanjian multilateral sehubungan dengan pajak pertambahan nilai di bawah naungan UE. Ketentuan dan tujuan sangat bervariasi dengan sangat sedikit perjanjian pajak yang serupa. Sebagian besar perjanjiannya yaitu menentukan pajak mana yang tercakup dan siapa yang merupakan penduduk dan berhak atas tunjangan. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah pajak yang dipotong dari bunga, dividen, dan royalti yang dibayarkan oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain. Yang ketiga yaitu membatasi pajak suatu negara atas pendapatan bisnis penduduk negara lain pada pendapatan dari bentuk usaha tetap di negara pertama. Yang keempat yaitu menentukan keadaan di mana pendapatan individu yang tinggal di suatu negara akan dikenakan pajak di negara lain, termasuk gaji, wirausaha, pensiun, dan pendapatan lain. Yang kelima yaitu memberikan pengecualian untuk jenis organisasi atau individu tertentu. Yang terakhir yaitu menyediakan kerangka prosedural untuk penegakan dan penyelesaian sengketa. Peranan organisasi internasional. Peran organisasi internasional dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama sebagai instrumen, dalam artian organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luar negerinya. Yang kedua sebagai arena, organisasi internasional menjadi tempat bertemu anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir sebagai aktor independen, dalam artian organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Yang ketiga adalah interaksi ekuitas nasional dan internasional. Biaya dari ekuitas dalam sebuah negara merefleksikan biaya oportunitas. Apa yang dihasilkan pemegang-pemegang saham dari investasi yang memiliki resiko yang setara seandainya ekuitas didistribusikan kepada mereka. Pengembalian dari ekuitas ini dapat disetarakan dengan suku bunga bebas risiko yang seharusnya bisa dihasilkan oleh pemegang saham, ditambah premium yang mencerminkan risiko dari perusahaan. Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan melakukan upaya tax planning, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Output dari interaksi ekuitas nasional dan internasional. Yang pertama, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Saat ini, perdagangan jasa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan dan berkembang dengan tingkat yang lebih cepat daripada perdagangan barang. Yang kedua, merger dan akuisis lintas batas. Merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi. Akuntansi memainkan peranan yang penting dalam kerja konsolidasi ini karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Yang ketiga, kompetisi global. Salah satu faktor yang menyumbangkan makin pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Yang keempat, internasional pasar modal. Data statistik memperlihatkan bahwa dalam arus modal lintas batas negara telah melonjak naik menjadi lebih dari 20 kali lipat sejak tahun 1990. Penawaran sekuritas internasional telah melonjak lebih dari 4 kali lipat dalam periode yang sama dan telah melampaui nilai lebih dari 1,5 triliun dolar. Penawaran yang berkenaan dengan obligasi, pinjaman modal perusahaan, dan prasarana utang lainnya
juga melonjak naik secara dramatis sejak tahun 1990. Selanjutnya, 3 wilayah dengan pasar modal terbesar, yaitu yang pertama, Amerika Utara. Kapitalisasi pasar di Amerika Utara dalam persentase terhadap total global berada pada posisi 57,2% pada awal tahun 2000. Yang kedua, ada Asia. Kapitalisasi pasar sebagai persentase dari produk domestik bruto di Asia terbilang rendah dibandingkan dengan di Amerika dan beberapa pasar utama Eropa. Yang ketiga, ada Eropa Barat. Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar kedua di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Perluasan ekonomi secara signifikan turut menyumbang pertumbuhan pasar ekuitas Eropa yang cepat selama paruh kedua tahun 1990-an. Selanjutnya, krisis internasional atas legitimasi pajak. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak jelas bukan kabar baik bagi negara. Pasalnya, fenomena itu sangat mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak. Saat ini, pajak perusahaan multinasional masih menimbulkan sinisme di mata publik, apalagi dengan merebaknya kebocoran dokumen penghindaran pajak di media massa. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?